Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sabr, kesabaran itu adalah aqibah lil muttaqin. Hasilnya kebaikan, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang Bani Israel, bagaimana dia mampu menaklukkan dan mengalahkan Firaun? Bukan dengan tangan mereka, tetapi apa? Dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan campur tangan mereka. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun. Sempurnalah kalimat Rabbmu terhadap Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kita diuji di zaman ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Bagaimana sunnah dituduh dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan. Ada yang mengatakan bahwasanya Salafi itu adalah pintu teroris. Salafi itu adalah garis keras dan yang lainnya. Maka ini adalah ujian yang datang kepada kita, yang wajib kita buktikan bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah salaf adalah dakwahnya Allah, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah tentang nabinya alaihi salatu wassalam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Maka kita katakan, ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh dakwah yang teror, maka dakwah siapa yang lembut itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala? Ya umatul Islam. Dakwah siapa yang lembut kalau bukan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kelembutan tidaklah menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Kelembutan tidaklah menghalangi kita untuk menyampaikan yang hak, menerangkan yang hak, yang batil. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala awwahun halim, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lembut, tetapi berbicara tentang kesyirikan apa katanya? Uffil lakum, celaka kalian, walima ta'buduna min dunillah, dan celaka berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dikatakan kelembutan itu kita tidak menyampaikan yang hak? Apakah kelembutan itu kita tidak mengingkari yang batil? Maka sungguh ini akan mematikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan sungguh ini akan menenggelamkan dunia ini, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Matsalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fihi." Perumpamaan orang yang berdiri di atas batasan Allah dan yang terjerumus dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, kamathali rajulin atau kamathali qaumin, ibarat suatu kaum istahamu ala safinatin, yang berusaha menaiki kapal laut. Ada sebagiannya dapat bagian atas, ada sebagiannya dapat bagian bawah. Yang bagian bawah ketika ingin minum, dia harus melangkahi bagian atas. Lantas yang bagian bawah mengatakan, kita mengganggu saudara-saudara kita kalau kita terus mengambil air melangkahi mereka. Bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intaraku, kalau dibiarkan mereka melubangi kapal itu, ghariqu jami'an, tenggelam mereka semua. Wa in mana'uhu, kalau mereka dicegah, najau jami'an, maka selamat mereka semua. Orang-orang yang menuduh dakwah yang hak ini dengan tuduhan-tuduhan keji, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat Islam, atau mereka faham tetapi pura-pura tidak faham, atau mereka memang jahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala nasiru dinihi, pasti akan membela agamanya. Wala yansurannallah may yansuruhu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela agamanya dan membela rasulnya dan membela orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gangguan, ujian, cobaan tidak pernah akan berhenti pada kita para hadirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada diri kalian, pada harta kalian. Dan kalian pasti akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab dan mendengar dari orang-orang musyrikin adzan katsira, gangguan yang sangat banyak, kata Allah tabaraka wa taala. Tetapi apa? Kita disuruh bersabar oleh Allah tabaraka wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kesabaran ini tidak pernah akan ada ujungnya. Apa kata Nabi SAW mengingatkan sahabatnya? Isbiru hatta talqawni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga. Allahu Akbar. Jadi tidak ada kata sudah 3 kali hilang sabarku sudah. Tidak ada itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sabar terus. Sabar terus sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Khabbab bin al-Ard, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana?" Coba doakan kita Rasulullah, coba mintakan kita kemenangan kepada Allah azza wa jalla. Ujian mereka begitu berat juga para hadirin. Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji pecah 2 badannya. Ada pula yang disisir tubuhnya dengan sisir besi, yang tersisa hanya tulang dan ototnya. Tidak sedikit pun mereka mundur dari memegang teguh agama mereka. Dan dengan ujian ini para hadirin, nampak siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan kita orang-orang yang bersabar, karena mereka adalah orang-orang yang akan diberikan kelipatan pahala tanpa ada kelipatannya, saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.